Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Boleh saya lihat gelang identitasnya? Boleh. Bisa tolong disebutkan dengan Bapak siapa? Bapak Junet. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya Kampung Ciwidus, Kecamatan Kasemen. Tempat tanggal lahirnya? Tempat tanggal lahir 17 Agustus 1960. Oke, baik Bapak, perkenalkan nama saya Melati Janawati. Saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Palatehan. Di sini saya bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik ya Pak, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi fisik Bapak. Saya kontrak waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sebelumnya ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Bisa dimulai ya? Bisa. Tunggu sebentar ya Pak ya, saya siapkan alat-alatnya dulu. Ya. Baik Bapak, dilanjut ya. Saya periksa dulu ya Pak ya. Suhunya. Maaf ya Pak. Siap Pak. Ya. Saya hitung nadinya dulu ya. Ya. Boleh pinjam tangannya? Suhunya saya ambil dulu ya Pak ya. Maaf. Bapaknya agak demam ya Pak ya. Suhunya 38,9. Tadi tensinya 130/90, terus nadinya 98 kali per menit, sama pernapasannya 22 kali. Oke Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya boleh lihat ke atas, konjungtiva, anemis, kemudian lihat ke bawah Pak, skleranya anikterik. Boleh lihat mulutnya, mulut tampak bersih dan mukosa bibir tampak kering. Kemudian bisa tangannya seperti ini Pak, ikutin saya. Ujung kuku tidak ada sianosis. Boleh kembali lagi. Kemudian dilihat di bagian hidungnya, apakah ada pernapasan cuping hidung atau tidak pada pasien. Dan diperoleh data tidak ada pernapasan cuping hidung. Kemudian dilanjut untuk pemeriksaan apakah ada peningkatan vena jugularis atau tidak. Pasien diminta untuk melihat ke sebelah kanan Bapak, boleh piring ke sebelah kanan kepalanya. Kemudian dilihat apakah ada peningkatan vena jugularis atau tidak. Pada pasien tidak ada peningkatan vena jugularis. Kemudian dilanjutkan untuk menginspeksi kulit, apakah di kulitnya terdampak ada lesi atau tidak. Dilanjut ya Pak ya. Sekarang saya mau periksa bagian paru-parunya. Kemudian mengauskultasi paru-paru untuk mengetahui suara pada paru apakah terdapat edem pulmonal atau tidak. Maaf ya Pak. Lakukan 10 titik. Didapatkan hasil tidak terdapat suara edem pulmonal pada paru-paru. Kemudian selanjutnya adalah mengukur CRT pada suhu akral. Dicek suhu akralnya dingin atau hangat. Kemudian didapatkan hasil suhu tampak hangat. Kemudian dilanjutkan pada bagian abdomen. Di bagian abdomen adalah yang diinspeksi apakah terdapat distensi kandung kemih atau tidak. Pada pasien terdapat distensi kandung kemih, kemudian diinspeksi apakah ada asites atau tidak. Pasien tidak terdampak ada asites, kemudian diauskultasi untuk mengetahui adanya bruit vaskuler atau tidak. Dilakukan pada titik aortik, renalis, iliaka, dan femoralis. Dan didapat hasil bahwa tidak terdapat bunyi bruit vaskuler. Kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan lingkar perut. Dilakukan pemeriksaan lingkar perut menggunakan meteran. Maaf ya Pak ya.
kemudian diperoleh hasil 34 cm. Setelah itu, apabila pada abdomen terdapat asites, maka dilakukan pemeriksaan balut teman atau shifting Danas. Karena pada pasien tidak terdapat asites, maka tidak dilakukan pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan selanjutnya adalah palpasi kandung kemih untuk mengetahui ada atau tidaknya distensi kandung kemih. Diperoleh data tidak terdapat distensi kandung kemih karena pada pasien terpasang selang kateter. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan palpasi dalam untuk ginjal dan normalnya tidak teraba. Dan didapatkan hasil tidak teraba adanya pembesaran pada ginjal. Setelah dilakukan auskultasi, kemudian dilanjut pemeriksaan yaitu perkusi pada bagian abdomen dan dilakukan pada 4 titik kuadran. Selanjutnya adalah pemeriksaan bagian genitalia. Bapak, saya mau periksa bagian genitalianya, apakah Bapak bersedia untuk diperiksa? Nanti aja Mak. Bapaknya nggak bersedia ya? Iya. Berarti dilanjut aja ya Pak ya. Kemudian pemeriksaan urinnya, menginspeksi urin. Karena pasien terpasang selang kateter atau selang kencing, maka kita lihat dari kantung urinnya. Yang dilihat adalah dari warna urinnya, kemudian jumlah urinnya, kemudian apakah di urin tersebut terdapat discharge atau tidak, dan apakah ada hematuria atau tidak. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan CVA untuk mengetahui ada nyeri atau tidak. Pasien diminta untuk duduk Bapak. Apakah Bapak bisa duduk? Iya. Bisa ya. Buka dulu ya Pak ya bajunya. Iya. Ada nyeri Pak? Enggak ada. Tidak terdapat nyeri. Pemeriksaan terakhir adalah mengkaji pada bagian ekstremitas apakah terdapat edema atau tidak. Jika pasien terdapat edema, maka dikaji edema tersebut termasuk ke dalam derajat berapa dan diperoleh pada pasien tidak terdapat edema. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik ya Pak. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Kalau begitu saya terima kasih ya Pak ya atas waktu dan kerjasamanya. Kalau ada apa-apa Bapak bisa panggil saya di Station. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak ya. Selamat pagi.